Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 2 subtema 1. Judulnya adalah aturan bermain di rumah. Sebelum mulai pelajarannya, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya. Di sini Bu Palupi akan membacakan sebuah teks yang berjudul Bermain Simpai. Kalian simak teksnya dan juga didengarkan Bu Palupi membaca teks ini ya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, anak-anak, di teks ini kita akan mengenal sebuah alat permainan yang namanya simpai. Biasanya kita menyebutnya hula hoop, anak-anak. Selain dari rotan, biasanya juga ada yang menjual hula hoop ini yang berwarna-warni terbuat dari plastik, itu juga ada. Nah, di sini anak-anak silakan perhatikan teksnya. Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi sudah Bu Palupi bacakan. Di sini kita akan mengenal sebuah alat permainan yang namanya simpai. Silakan untuk tugas 1 ditulis soalnya dan dijawab sesuai dengan teks yang tadi sudah Bu Palupi bacakan. Di sini ada 4 soal, yaitu 1. Apakah simpai itu? Tadi sudah ada ya di teks. Nomor 2, bagaimana bentuk simpai? Ada juga. Nomor 3, terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai yang di teks loh ya, simpai yang dibacaan tadi terbuat dari apa? Dan yang terakhir nomor 4, bagaimana cara memainkan simpai? Silakan ditulis soalnya lalu dijawab. Selanjutnya, nah, di sini Bu Palupi juga akan membacakan teks ini. Jadi tadi kan si Benny ini tadi bermain sebuah alat permainan yang namanya simpai. Nah, di sini Benny itu ternyata mainnya nggak sendirian anak-anak, tapi ditemani oleh kakaknya, oleh kakak perempuannya namanya Tiur. Nah, di sini Benny dan Tiur sedang bermain simpai. Lalu ibunya datang. Ibunya Benny dan Tiur ini datang. Nah, Bu Palupi bacakan ya percakapan antara Benny, Tiur dan juga ibunya. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Lalu Benny menjawab, tapi Benny masih belum bisa, Bu. Ibunya menjawab lagi, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Tiur, iya Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Lalu ibunya menjawab, iya Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Lalu Tiur juga menjawab, benar kata ibu Dik, ayo kita mandi. Benny, baiklah Bu, Kak, ayo. Nah, jadi di sini Benny itu tadi bermain dengan kakaknya, bermain simpai. Terus ibunya mengingatkan kalau bermain itu tidak boleh lupa waktu. Kalau bermain terus dipanggil ibunya, waktunya makan, ya pulang makan dulu. Terus kalau bermain sampai sore, terus ibunya bilang ini sudah waktunya mandi, sudah waktunya sholat, juga harus segera disudahi bermainnya dan melaksanakan kewajibannya. Harus mandi lalu sholat, itu juga harus dilakukan. Tidak boleh bermain sampai lupa
waktu. Apalagi bermain sampai lupa dengan kewajiban kalian. Harusnya sholat nggak sholat karena bermain. Harusnya belajar nggak belajar dikasih tugas berupa lupi nggak dikerjakan karena sibuk bermain. Itu tidak boleh. Anak-anak kelas 2 pasti tidak ada yang seperti itu ya. Karena anak-anak kalau bermain tidak pernah lupa waktu. Tidak boleh lupa waktu. Nah, lanjut. Tugas kedua kalian hari ini adalah ditulis juga soalnya seperti tadi. Dijawab ada 4 soal ini anak-anak sama seperti tadi. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, tadi apa yang dikatakan ibu sama Beni dan Tiur? Nomor 2, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Tadi ibu mengingatkan terus Beni jawabnya gimana? Nomor 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Ayo, kenapa kok tidak boleh lupa waktu? Coba. Terakhir nomor 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Kalau bermain terus sampai lupa waktu, akibatnya apa? Silakan dijawab. Di sini ada 4 soal. Terakhir anak-anak, di sini ada tugasnya biasanya kan 2 ya. Sekarang karena kalian semua sudah pinter-pinter, di sini tugasnya Bu Palupi beri 3. Enggak apa-apa ya. 1 lagi. Nah, tadi Beni, Tiur sudah mengetahui beberapa aturan dalam bermain di rumah. Kalau bermain di rumah, meskipun di rumah itu juga ada aturannya. Di sini akan Bu Palupi bacakan aturan bermain di rumahnya Beni. Aturan di rumahnya Beni. 1, bangun pagi pukul 5. Jadi Beni harus bangun pagi pukul 5. Ini aturannya. Kalau bangun lebih dari jam 5 pasti akan diingatkan oleh ibunya. Nomor 2, setelah bangun merapikan tempat tidur. 3, selalu minta izin bila bepergian. 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nomor 5, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nomor 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7, pukul 19.00 itu jam 7 malam ya anak-anak, belajar dengan rajin. Nomor 8, pukul 21.00 itu jam 9 malam tidur. Jadi tidurnya enggak boleh malam-malam. Nah, di sini ada 8 aturan bermain di rumah. Aturan bukan hanya aturan bermain ya anak-anak, ini aturan sehari-hari di rumah. Kamu sudah tahu di sini ada beberapa aturan di rumah. Nah, tugas kalian yang ketiga yang terakhir ini adalah berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini ada 5 kegiatan anak-anak. Jadi nanti tugas kalian yang nomor 3 adalah membuat kotak-kotak ini pakai penggaris ya, digaris bukunya pakai penggaris, lalu ditulis ada 5 kegiatan. Nomor 1, menonton sampai larut malam. Ini kira-kira boleh apa tidak menonton sampai larut malam itu? Kalau boleh, kalian centang di sini. Kalau tidak boleh, kalian centang di sini. Itu ya. Jadi dicentang di kotak yang sesuai. Nomor 2, membantu ayah dan ibu itu boleh apa tidak? Silakan dicentang di tempatnya. Kalau boleh dicentang di sini, kalau tidak boleh dicentang di sini. Nomor 3, mengerjakan PR itu boleh enggak? Nomor 4, bermain dengan curang. Boleh apa tidak itu kalau main sama temannya di rumah itu curang? Nomor 5, meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian itu boleh apa tidak? Silakan dibuat tabelnya lalu dicentang di tempat yang seharusnya. Itu ya anak-anak. Jadi tugasnya hari ini ada 3. Yang pertama tadi adalah menjawab soal yang tentang simpai tadi. Yang kedua yang percakapan antara ibu dan Beni. Dan yang ketiga adalah tabel aturan di rumah. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, selamat belajar anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.